kita awali dengan berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mengatur persembahan bagi-Mu. Kami menanti-nantikan Engkau. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Perdengarkanlah kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Sebab kepada-Mu kami percaya. Beritahukan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Kepada-Mu kami angkat jiwa kami. Dengan segenap hati kami mau menyanyikan mazmur bagi-Mu, mempersembahkan syukur pada nama-Mu yang kudus. Sebab sesaat saja Engkau murka, tetapi seumur hidup Engkau murah hati. Mungkin ada di antara kami yang sepanjang malamnya dipenuhi dengan tangisan. Tetapi di pagi hari ini, di hari kudus ini, di ibadah ini, tangisan pasti akan diubah menjadi sorak-sorai sukacita kemenangan. Melalui ibadah ini segala kemurahan dan kebaikan Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Baik yang paling muda maupun yang paling lanjut usia. Mulai yang duduk paling depan sampai belakang. Semuanya akan dijamah oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami. Supaya bisa merasakan sentuhan kasih Bapa Surgawi. Supaya bisa merasakan dekapan hangat kasih Bapa Surgawi. Kami percaya sebelum dunia diciptakan Engkau sudah memilih kami. Sebelum kami dilahirkan, kami sudah dibenarkan oleh korban Kristus. Sebab itu segala hal yang buruk, segala kesusahan, segala tragedi, semuanya tidak bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya adalah rencana Tuhan untuk memperkuat kami, mendisiplinkan kami, menyempurnakan kami. Sehingga saat kami menghampiri Engkau, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi tuntutan dan tuduhan bahwa Engkau tidak adil. Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak perjanjian kekal-Mu. Terima kasih Bapa, lengkapi hamba-hamba-Mu dengan kekuatan dan kuasa dari surga. Supaya segala yang terbaik, kemurahan dan kasih karunia tersalur pada umat-Mu. Pada hari ini adalah tonggak perubahan yang permanen yang akan membawa kami menuju kesempurnaan sampai akhir hidup kami. Kami meteraikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Mesias Agung kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan baru Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mari kita mau pada pagi hari ini minta jamahan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Minta lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersama-sama katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru buat kami. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Percaya hanya tinggal Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Katakan sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Hanya Engkau keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Ingin selalu bersekutu denganmu, untuk menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Yang mau angkat tangan, silakan angkat tangan. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Amin. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan Allah yang dahsyat pada pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami penuh sukacita di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya dan bersepakat dengan saya katakan, amin. Mari senggol kanan kiri katakan, bersyukurlah senantiasa. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Tuhan, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Amin. Datang pada Tuhan dengan apa? Dengan nyanyian syukur pada pagi hari ini. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan ku mau mengucapkan syukur pada Dia setiap waktu. Amin. Ku
memuji Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari bersama-sama katakan, ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Amin. Merasakan keajaiban Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, Yesus Kristus kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu bela, kudus sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban-Mu, keajaiban dalam nama
hidupku penuh mujizat. Haleluya, hidup kita penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, beri tos satu kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Monggo silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami bisa beribadah Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami siapkan hati kami, siapkan Tuhan telinga kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus, roh hikmat, wahyu dan pengertian itu memberikan kami pengertian-pengertian kebenaran. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat. Dan Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Waduh, kompak sekali ya, luar biasa. Coba toleh kiri kanan saudaraku. Ya, wajahnya panjang atau penuh dengan senyum. Karena gampang orang bilang luar biasa, tapi kadang-kadang hatinya berbeda gitu ya. Makasih Bu Gembala, Ibu Ursula, ya, dan juga Bu Sharon yang beri saya kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan. Saudara, izinkan saya menyampaikan satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita dengarkan sama-sama, saudaraku. Saudara, saya beri judul tentang Getsemani. Nah, kalau Anda baca kisah hidupnya Yesus, maka kita akan menemukan beberapa momen-momen kritis yang dia lewati. Ya, sama seperti contoh, saudara, ketika dia dicobai di padang gurun. Itu adalah momen kritis memang, saudara. Satu pengujian akan keberadaannya, satu pengujian akan kealahannya. Ketika juga dia menyembuhkan orang banyak, orang pada datang kepada dia, ingin menjadikan dia raja, dia menyingkir. Itu momen krusial, saudara. Tetapi ada satu momen kritis yang terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanannya, yaitu momen Getsemani. Saudara, momen Getsemani ini adalah satu momen yang sangat kritis dalam kehidupan Yesus. Dan kemudian saudara, ketika saya merenungkan firman ini, saya kemudian berpikir, ya, kalau Yesus melewati Getsemani, masakan kita diluputkan. Jangan-jangan saudara, dalam hidup kita, Tuhan juga kadang-kadang mengizinkan kita berada dalam masa-masa kritis dalam hidup kita. Satu ujian iman, satu masa-masa yang sukar, satu keadaan di mana kita nggak suka kondisi itu. Satu keadaan padang gurun, saudaraku. Tetapi saudara, karena begini saudara, Getsemani itu adalah puncak dari ketaatan Yesus. Satu lambang, satu simbol penderitaan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya saudara ketika membaca ini, merenungkan ini, saya bilang iya ya Tuhan ya, kadang-kadang tanpa kita minta, tanpa kita sadari, kita juga seringkali berada di masa-masa kritis dalam hidup kita, saudara. Ya, nah coba kalau saudara perhatikan, saudara, dikatakan apa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan 38, saudara. Ya, kalau saudara baca di sana, apa yang terjadi sih sebenarnya di masa Getsemani? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, yuk sama-sama. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, saudara. Saudara, mungkin sepanjang pelayanan Yesus, ini adalah masa yang paling sulit. Saya kemudian membayangkan, kalau saya pada saat itu adalah Petrus, maka apa yang saya bayangkan tentang sosok seorang guru, saudaraku. Saya melihat dia meredakan badai. Saya melihat dia, saudara, menyembuhkan orang lumpuh. Saya melihat dia mendengar, dia teriak kepada Lazarus, bangkitlah, dan Lazarus keluar dari kuburnya, saudaraku. Ya, saya juga melihat bagaimana tempayan berisi air cuci kaki, saudara, kemudian menjadi anggur. Dan kemudian saudara, ketika sampai di satu titik, guru yang saya agungkan penuh dengan kuasa dan kekuatan, tiba-tiba dia berkata, aku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya.
Saya bisa menduga saudara bahwa ini adalah satu penderitaan, satu kesulitan yang sangat-sangat berat yang terjadi saudara. Karena tahukah saudara, Getsemani itu adalah satu pengumuman sebenarnya. Bahwa tempat itu adalah tempat di mana dia dikhianati sendiri oleh muridnya. Ya, Getsemani saudara adalah satu tempat saudara di mana dia harus menghadapi kenyataan bahwa murid yang dia kasihi, ya orang-orang yang ikutin dia ini tidak berhasil mencapai standar yang dia mau. Ketika dia suruh berdoa, mereka tidur saudara. Dan saudara, di tempat inilah satu pertentangan antara kehendak manusia dan kehendak Allah itu berperang besar saudaraku. Siapa yang menang? Mungkin dalam hidup kita berada dalam satu kondisi. Kita juga ditinggalkan, kita dikhianati saudaraku. Oleh orang yang kita suka, orang-orang yang kita sayangi. Mungkin juga saudara di satu tempat ini dalam kondisi kita saudara, kita merasa orang-orang tidak bisa memahami kita. Satu aja pertanyaannya saudara. Apa yang Yesus lakukan di Getsemani? Kan begitu. Karena kalau Getsemani tidak bisa kita hindari, berarti kita perlu cari tahu apa yang Yesus lakukan ketika masa-masa itu datang dalam hidupnya. Dan hanya satu yang dia lakukan saudara. Apa itu saudara? Berdoa. Berdoa. Pak, saya sudah berdoa Pak. Dalam kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur. tujuan dari doa. Tetapi Yesus tetap berdoa saudaraku, ya itu untuk membuktikan bahwa doa bukan sebagai alat maksa Tuhan. Tapi doa sebagai alat untuk kita mampu bergantung. Yang kita butuhkan saudara, bukan ketika masa sulit datang, tiba-tiba Tuhan datang, hilang masa sukarnya. Enggak. Yang kita butuhkan, kalau satu proses harus kita jalani sampai akhir, satu hal saja yang perlu kita minta. Tuhan, aku kuat jalanin sampai selesai. Kalau segala sesuatu yang kita tidak nyaman, kita doa tiba-tiba Tuhan angkat saudaraku. Maka kita ini tidak pernah jadi matang. Kita akan selalu menjadi baby prematur. Kita nggak akan pernah menjadi manusia rohani yang dewasa. Satu hal yang perlu kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan, aku mampu melewati masa-masa sulit ini. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Yesus berdoa. Dan dia ajarkan kepada para muridnya, jika engkau hari ini saudaraku, ketika engkau berada di dalam masa-masa sulit, mungkin ada kekecewaan, engkau mengalami masa yang kritis, engkau berkata Tuhan aku sedih seperti mau mati rasanya. Saudara jangan lupa saudara, Anda harus berdoa. Kalau saudara bilang saya tidak mau berdoa lagi Pak, Tuhan tidak jawab, maka berarti senjata saudara di masa sukar telah dicuri oleh iblis. Karena tidak ada lagi senjata yang Tuhan pakai selain dia berdoa, saudaraku. Nah, saya menemukan saudara di Getsemani ketika Tuhan mengajarkan ini kepada para muridnya, saya menemukan 3 alasan mengapa Yesus berdoa di masa Getsemani. Dan saya tidak menemukan supaya Tuhan mengangkat masalahnya, supaya Tuhan menyelesaikan pergumulannya. Enggak, saya enggak menemukan itu, saudaraku. Saya menemukan 3 alasan yang dia sendiri ajarkan, saudaraku. Coba kita lihat saudara, alasan yang pertama mengapa Yesus berdoa. Ya, karena apa saudara? Doa menolong Anda untuk berjaga-jaga. Ya, perhatikan baik-baik di dalam Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yuk sama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di Getsemani, saudara, Yesus memberikan nasihat kepada para muridnya. Dia berkata, di tengah-tengah kesulitan,
di masa-masa sukar, di masa-masa pergumulan dalam hidupmu, ingatlah baik-baik, di situ masa paling rawan dalam kehidupan iman kita. Ya. Satu masa yang paling rawan, kenapa saudara? Karena di masa itu logika, perasaan, antara iman, keraguan-raguan itu mendominasi kita. Itu kayak dibombardir saudara, pikiran kita ini saudara. Dan di masa-masa sulit ini saudara, disitulah roh kita harus tetap berjaga-jaga. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena doa bisa menjaga kita tetap waras di masa-masa itu. Ada banyak orang saudara, ketika dia sudah benar-benar menderita saudara, dia bunuh diri loh, benar gak? Dia minum racun, dia kasih kepada anaknya yang besar, dia kasih kepada anaknya yang kecil, dan mereka minum bareng. Saya bilang saudara, itu sudah gak waras tuh. Kenapa saudara? Karena beratnya penderitaan. Ada juga orang saudara, saking menderitanya saudara, akhirnya apa? Dia gelap mata. Dia bisa merampok, dia bisa membunuh saudaranya. Kenapa saudara? Karena dia kehilangan kewarasannya kalau saya bilang saudara. Di masa-masa sukar. Karena begitu banyak hal-hal yang logis yang mengganggu pikirannya itu menyerang dia saudara. Karena memang tidak satupun orang yang suka menderita saudara. Dan di tengah-tengah penderitaan inilah kadang-kadang kita muncul sebuah pertanyaan besar di benak kita. Apakah Tuhan itu ada? Kita bukan bertanya lagi kepada Tuhan, kita mempertanyakan Tuhan. Karena kita berdoa, enggak ada jawaban. Kita bergumul saudara, kita berusaha bertahan. Tapi kok enggak ada. Tapi Tuhan bilang berjaga-jagalah. Karena roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Bilang kiri kanan saudara, mau tetap waras? Mau tetap waras, Berdoa. berdoa. Iya. Karena begini saudara, orang akan bertanya, Tuhan engkau enggak peduli. Tuhan engkau enggak peduli Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kita akan minta Tuhan jawab saudara segera. Akhirnya muncul ketidakwarasan kita. Mulai hari ini saya tidak mau lagi ke gereja. Nah itu udah mulai enggak waras tuh saudara. Saya sudah enggak mau lagi berdoa. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Jangan pernah sebut nama Tuhan di hadapan saya. Karena saya enggak mau dengar lagi tentang Tuhan. Itu mulai enggak waras tuh saudara. Benar? Itulah sebabnya Tuhan berkata apa? Di Getsemani, satu kondisi, satu masa yang kamu pun enggak minta. Tetapi kadang-kadang Tuhan harus izinkan di situ saudara. Jangan lupa untuk berdoa. Karena kalau engkau berdoa, rohmu tetap terjaga. Ya saudaraku ya. Dan saudara ini mulai saudara kita menghitung-hitung jasa. Mungkin saudara berkata, Pak itu kan Yesus bisa lewatin itu. Ya. Tapi gimana Pak dengan orang-orang yang lain? Apakah juga ngalami yang sama? Apakah Yesus kan memang mau disalibkan, makanya dia ada di Getsemani. Kalau kita kan, ya kita tidak harus disalibkan. Kita kan hidup dalam masa anugerah Pak. Jadi semua masalah itu lempeng semua. Saya bilang enggak loh saudara. Ya, jangankan kita saudara, jangankan kita. Kalau Anda lihat saudara, ada dua lah tokoh yang saya mau bilang sama saudara. Saudara, sorry ya, ini kekecilan lah, tapi karena ada dua, jadi mau nggak mau saya bikin dua. Tapi saya bacakan buat saudara. Anda tahu ini Ayub. Ya, Alkitab menggarisbawahi sebuah pembukaan, dikatakan Ayub ini seorang yang apa? Saleh, jujur, takut pada Tuhan, menjauhi kejahatan. 4. Diakui oleh Tuhan, bukan pengakuannya, diakui oleh Tuhan, saudara. Tapi saudara, ketika masa Getsemani tiba dalam hidupnya, hartanya tiba-tiba ludes dalam sehari, anak-anaknya mati barengan bersamaan dengan hilangnya harta. Kemudian saudara mulai kena sakit penyakit saudara, ya sehingga dia mulai menderita. Disitulah Anda baca isi hatinya. Coba lihat saudara, dia bilang begini, aku telah bosan hidup. Wah,
Baru kita kaget saudara. Kita seringkali mengutip Ayub berkata dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Tapi kita nggak melihat bagaimana proses dia berada di Getsemani ini saudara. Saya hanya ingin menggambarkan kepada saudara betapa berbahayanya masa-masa ini kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya coba lihat saudara, aku bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak bicara dalam apa? Kepahitan jiwaku. Wah saudara, pahit hati dia ternyata saudara. Aku akan berkata kepada Allah, jangan persalahkan aku. Beritahukan aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apa untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Dia bilang begini saudara, dalam kepahitan hatiku aku mau komplain sama Tuhan. Dan dia bilang begini, Tuhan yang selama ini di pihak saya, sekarang mendukung orang fasik. Aku ini kaya, aku ini hidup saleh, musuhku banyak. Yang gak senang sama saya banyak. Banyak yang mau jatuhin saya dan berharap saya jatuh karena iri hati. Kenapa Tuhan kok di pihak mereka? Kenapa Tuhan kok sama dengan orang-orang fasik di sekeliling saya? Saudara lihat saudaraku. Saya berpikir, semenderita apa sih Ayub ini saudara? Saudara tahu enggak? Seberapa menderitanya Ayub? Kalau saudara lihat dalam Ayub 19 dan Ayub pasal 30 saudara. Jadi saudara sakitnya itu begini saudara. Jadi berbau. Ya, karena ada satu luka yang basah jadi bau sekali saudara. Orang gak tahan kalau dekat sama dia saudara. Kemudian saudara kalau dia berdiri itu gak bisa berdiri. Dia gemetar saudara. Ya seolah-olah gak kuat jalan. Jadi dia semua gemetar badannya saudara. Orang yang dekat dia tuh muak karena baunya. Dan saudara, tulangnya dia saudara hanya dibungkus dengan kulit. Sudah gak ada dagingnya. Dan apa saudara, gusinya itu, giginya udah gak ada, tinggal gusi aja. Ya tinggal gusi aja saudara. Dan kemudian dia punya kulitnya itu saudara menghitam dan terkelupas. Kayak gosong. Ya kata orang sih mungkin dia kena autoimun, saya nggak ngerti saudara. Dan saudara itu tulang-tulangnya sakit sebuah kayak digerogotin saudara dari dalam. Dia nggak bisa tidur. Saudara bayangin di masa itu saudara dia bilang, engkau merancangkan seperti orang fasik. Makanya Tuhan bilang begini saudara, anak-anakku di Getsemani jangan lupa berdoa. Karena iblis akan selalu bombardir kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Mana Tuhanmu? Kesetiaanmu tidak dihitung. Wah macam-macam saudaraku. Ya, macam-macam muncul. Bahkan sekelas Ayub pun saudara, itu sempat terkecoh. Bahkan lebih kaget lagi saudara, ada seorang tokoh bernama Abraham. Ya dia dijanjikan apa? Dijanjikan anak. Dia nunggu puluhan tahun sampai umurnya 100 tahun saudara. Sampai Ibrani berkata sudah gak ada dasar lagi berharap. Ya medis, fisik, logika sudah gak bisa dipakai lagi saudara. Ketika itu di Mamre ada malaikat datang menuju ke Sodom. Dia kembali diingatkan saudara. Abraham engkau akan punya anak seperti bintang di langit, pasir di laut. Apa yang dia bilang saudara? Tertunduklah Abraham dan apa? Ketawa loh. Bukan hanya Abraham. Dalam Kejadian 18, tertawalah Sarah di dalam hatinya. Wah saudara, saya kemudian berpikir, waduh Abraham ini kan bapak orang beriman. Kalau di sekelas dia aja saudara, di masa-masa Getsemani, bisa jadi seperti ini saudara. Betapa pentingnya di masa Getsemani kita harus terus-menerus berdoa untuk berjaga-jaga di dalam roh kita. Ya, jangan pernah tinggalkan doa saudaraku. Nah saudara, ada alasan yang kedua. Mengapa Yesus berdoa di Getsemani saudara. Yang kedua adalah karena doa akan memberi Anda kekuatan. Ya, jadi bukan memaksa Tuhan menjawab segera, itu urusan Tuhan kalau dia mau jawab saudara. Tapi urusan kita adalah kita berdoa supaya kita mendapat kekuatan. Coba Anda lihat
dalam Matius pasal 26, 38, 39, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, apa saudara? Sujud dan berdoa. Katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, ini menunjukkan ketika dia sujud dan berdoa, saudara, itu menunjukkan bahwa memang secara manusia dia tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata, Tuhan, aku gak sanggup. Tapi Tuhan yang memberikan kesanggupan, Bapa di sorga yang memberikan kesanggupan, saudara. Ini penting. Kita bukan berdoa untuk maksa Tuhan, tapi kita berdoa supaya kita ini kuat. Supaya kita ini kuat, saudaraku. Kita berdoa, saudara, supaya semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, proses ini bisa selesai. Bisa selesai. Saudara, kalau saudara sedang dibedah oleh dokter, atau mungkin saudara sedang diobati luka saudara, kadang-kadang sakit, saudara. Tapi kita harus bertahan. Kadang-kadang dokter berkata apa? Sedikit lagi, bentar lagi bersih, dikit lagi. Aduh, aku udah tahan, dikit lagi. Dia gak berhenti loh, saudara. Kamu teriak sakit, aku berhenti. Enggak loh. Dia hanya berkurang dikit, dia lanjutin lagi. Supaya apa? Selesai prosesnya. Satu saja yang perlu kita minta, Tuhan, di masa-masa sukar ini, kalau Tuhan izinkan, satu hal yang aku minta Tuhan, supaya Tuhan memberikan aku kekuatan. Penting, saudara. Dan ketika Anda berdoa, Anda akan kuat. Karena doa menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan. Dan saudara, ada satu ayat yang memberikan bukti bahwa Yesus benar-benar mendapat kekuatan. Ya, ada satu bukti yang benar-benar menakjubkan bagi saya, saudara. Coba Anda lihat Lukas 22 ayat 44. Kita baca bareng lah. Ya, 1, 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, perhatikan baik-baik ya, saudara ya. Ini penting sekali ya. Dia sangat ketakutan dan makin apa? Sungguh-sungguh berdoa. Ya, dia tahu, saudara, kalau ketakutan ini mendominasi, ini bisa bahaya. Makanya dia berkata, aku sungguh-sungguh berdoa. Ketika dia berdoa, saudara, peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, waktu kita baca ini, kita hanya berpikir, Tuhan, doa itu sampai apa ya? Kok bisa ya? Keringatnya bertetesan darah ya? Saudara, saya menemukan satu penelitian ilmiah. Ya. Nah, menurut Dr. Frederick, saudara, dia kepala penguji medis dari Rockland County, New York. Dia berkata kondisi ini secara luas diketahui sebagai hematohidrosis. Jadi dia bilang begini, saudara. Di dunia ini secara langka memang ada kurang lebih ditemukan 6 orang yang pernah ngalami ini. Nah, apa itu hematohidrosis? Begini, saudara. Dia berkata menurut penelitian dia, ketika seseorang itu tertekan, ketika seseorang stres, ketika seseorang depresi berat, maka pembuluh darahnya akan menciut. Ya, itu akan menciut, saudara. Nah, ketika tiba-tiba ada kelegaan, gitu ya, dia lega begitu dari semua depresi, berat, stres gitu, tiba-tiba gitu ya, dia lega begitu, saudara. Maka pembuluh darah yang mengecil ini tiba-tiba membesar, saudaraku. Nah, pembuluh darah arteri yang tipis-tipis itu pecah. Jadi saudara tahu, setiap hari ini pembuluh darah kita banyak yang pecah. Ya, arteri. Kadang-kadang mata kita merah, itu kan ada pendarahan dikit, saudara. Tapi langsung pulih, no problem. Nah, ketika dia pecah, saudara, darah itu masuk ke kelenjar keringat. Ketika dia berdoa, maka peluhnya bertetesan campur darah. Waktu saya baca ini, saudara, penelitian ilmiah ini, saya kemudian berpikir,
Lukas 22 kan ini ayat berapa saudara? 44. 44 kan? Jadi kejadian peluhnya bercampur darah di ayat yang ke-44. Nah kalau begitu saudara, kok bisa kita balik mundur ke ayat 43? Benar gak? Apa yang terjadi di ayat 43 sehingga ayat 44 kejadian begini saudara. Nah coba kita lihat saudara. 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, yuk sama-sama. Untuk memberi kekuatan kepadanya. Lah. Berarti penelitian ilmiah Dr. Frederick, ketika seseorang dari depresi menerima kelegaan, maka pecahlah pembuluh darah itu karena tiba-tiba membesar. Kok bisa? Karena ketika di masa terberat yang dia katakan, aku mau mati, sedih, mau mati rasanya, itu depresi berat. Dalam kondisi depresi beratnya dia saudara, ketika dia berdoa, ada malaikat Tuhan datang memberi kekuatan kepadanya. Kelegaan itu datang tiba-tiba, boom, peluhnya bercampur darah. Saudara, hidup kita gak mungkin kuat dengan diri kita sendiri. Gak ada. Tidak ada orang Superman, saudara. Gak ada. Tidak ada orang yang sanggup berdiri terus dalam hidupnya. Kecuali Nyonya Menir. Ya, dia berdiri sejak tahun 1946. Tapi kalau kita, saudara, kita ini yang namanya manusia, ya kita butuh sahabat, kita butuh teman. Tapi Tuhan itu saudara berkata, oleh karena kasih karuniaku, aku sudah mati buat kamu, aku pasti akan kuatkan. Saudara, mari kita belajar, kita berdoa saudara, supaya kita mendapat kekuatan. Ya, kita ngotot berdoa bukan untuk maksa Tuhan jawab kita. Karena Yesus pun juga tidak mendapat jawaban. Tapi kita maksa berdoa supaya kita ini kuat. Sampai tiba masa dan waktunya Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Amin saudaraku. Ya, jadi inilah yang harus kita perhatikan benar-benar saudara. Dan saya menemukan saudara alasan ketiga. Ya, alasan ketiga mengapa Yesus berdoa di masa-masa tersulit dalam hidupnya. Saya menemukan yang ketiga, karena doa membuka jalan pada penyerahan diri. Ya, kalau saudara baca di dalam Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya apa saudara? Ya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara. Yesus menjawab, Yesus berdoa, dia ngucapin ini berapa kali? 3 kali saudara. 3 kali dia berdoa. Dia tidak maksa Tuhan, tapi dia berdoa, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kita berdoa supaya kita punya kendaraan untuk membawa seluruh problem kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau baik bagimu, jawablah. Kalau tidak baik bagimu dan aku harus melewatinya, berilah aku kekuatan. Yesus menggunakan doa saudara, untuk dia membawa semua kehendaknya, untuk dia mengosongkan dirinya. Makanya selalu saya bilang saudara kepada jemaat saya berkata doa bukan untuk mengubah Tuhan loh. Doa buat mengubah kita. Amin. Amin. Kehendak Tuhan di sini, kehendak kita di sini. Anda berdoa supaya Anda bergeser dari sini ke sini. Anda bukan berdoa supaya Tuhan berpindah dari sini ke sini. Bukan. Anda harus berdoa dari sini ke sini. Karena ini roh, ini daging. Kalau Tuhan yang pindah,
maka dia akan penuhi semua pemikiran manusia dan logika keinginan daging kita. Tapi kita berdoa supaya daging kita dikosongkan, disalibkan, dan kita bergeser kepada yang rohani. Amin. Makanya Amin. dia berkata apa saudara? Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dia mengosongkan dagingnya. Mauku Tuhan ini. Kok bisa? Logikaku begini. Itu kan pemikiran manusia yang terbatas. Tapi pada saat kita berdoa saudara, kita menyerahkan kedagingan kita. Kita letakkan itu saudara. Dan kita berpindah kepada keinginan Tuhan. Untuk mengakui rencana Tuhan lebih baik daripada rencana saya. Amin saudaraku. Amin. Ada banyak kita kenapa gagal saudaraku. Melewati masa-masa sukar. Karena kita berdoa sambil mempertahankan keinginan kita. Karena kita berdoa sambil mempertahankan ego kita. Karena kita berdoa sambil mempertahankan kepentingan kita. Kalau Anda mungkin dengar kisahnya Hana. Ya sambil saya cerita mungkin musik bisa pelan-pelan mengiring. Hana itu saudara, dia adalah seorang istri pertama. Dan dia mandul, suaminya Elkana berharap punya anak. Akhirnya dia menikah lagi dengan Penina. Satunya mandul, satunya subur. Kayak peternakan tiap tahun mana. Benar-benar saudara, ini jomplang sekali dalam rumah. Akhirnya dari istri pertama yang seharusnya mendapat otoritas, menjadi ratu dalam rumah, akhirnya bergeser. Perhatian suami kepada istri kedua dan anak-anak jelas. Kemudian yang kedua bilang begini, ayo tanding-tandingan, wis tak tungguin, tetap enggak bisa. Oh diejek saudaraku, sakit hati Hana. Tiap tahun ke gereja, dia berdoa, Tuhan kasihkan saya anak. Mangkel saudara. Supaya kalau saya dapat anak, tak lawan Penina. Benar gak? Iya dong saudara. Namanya persaingan. Ingat antara Lea dan siapa? Rahel. Waduh saudara. Itu tanding-tandingan, makanya 12 anaknya. Lea mana? Wah aku gak bisa. Kasih pembantunya saudara. Jadi banyak pabrik dibuka supaya bisa bersaing. Nah saudara, si Penina ngejek terus. Dia berdoa, Tuhan kasihkan saya anak. Saya nggak tahu berapa tahun saudara. Sampai satu kali saudara. Ada satu masa. Dia bilang begini. Tuhan kasihkan saya anak laki-laki. Kalau aku dapat anak laki-laki, saya kasihkan kamu. Saudara, tahun depan dapat loh. Kenapa saudara? Karena Hana mengerti selama dia minta anak untuk menjadi senjata untuk melawan Penina. Untuk menjadi kebanggaannya. Untuk menjadi alat memuaskan keinginannya saudara. Selama itu pula tidak ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Sampai dia sadar, dia bilang hidupku harus ada kepentingan Tuhan. Kamu mau anak, Tuhan mau nabi. Dijawab saudaraku. Ketika dijawab doanya, dia bawa Samuel. Mulai hari ini, Samuel menjadi milikmu sepenuhnya. Aneh loh saudara. Di rumah dia dapat senjata seorang anak. Tapi senjata itu untuk melawan Penina, dia serahkan kepada siapa? Tuhan. Orang kayak begini saudara, adalah orang yang belajar di dalam doanya. Bukan keinginanku Tuhan, tetapi keinginan Tuhan. Itu yang harus kita pahami saudara. Karena kalau tidak, kita akan capek bergumul dengan masalah kita sendiri. Kita harus belajar serahkan itu kepada Tuhan saudara. Jadi saudara ketika dia serahkan Samuel, hatinya udah beres. Penina bilang, woi mandul, tidak ada urusan. Anda tahu setelah dia serahkan Samuel saudara, Tuhan kasih dia berapa anak? 5 anak.
Divorce dulu saudara. Kamu dulu melahirkan. Sekarang gantian peternakannya pindah. Tiap tahun saudara. 5 anak. Jadi adiknya Samuel itu punya anak adik 5 saudara. Hebat. Yang dicari lama saudara. Selama kedaginganmu saja yang kamu urus. Biar aja di situ. Sampai tekuk kesombonganmu itu. Baru engkau akan melihat bahwa segala sesuatu engkau harus ingat dari dia, oleh dia, untuk dia. Selama itu enggak pernah kita pahami saudara. Selama itu juga doa kita enggak pernah benar. Kalau ada yang bilang, Pak kan Tuhan bilang memindahkan gunung. Saudara semua dalam kehendak Tuhan. Kalau bagi saya saudara, contoh Yesus, inilah contoh yang terbaik. Karena dia berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi seperti yang engkau kehendaki, itulah yang terjadi saudara. Jadi hari ini saudara, di masa-masa sukar dalam hidup kita, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara. Mungkin pernikahan saudara, mungkin keuangan saudara, mungkin kehidupan pribadi saudara, mungkin sakit penyakit saudara. Dan itu membuat saudara benar-benar ada di masa-masa Getsemani. Saudara jangan pernah tinggalkan doa. Bukan supaya Tuhan menjawabnya, antara Tuhan jawab apa tidak terserah Tuhan. Tapi yang penting kita bisa lewati proses demi proses tanpa bersalah dengan mulut kita. Tanpa salah dengan pikiran kita, saudara. Amin. Amin. Ya, mari sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Kita berdoa. Angkat lagu bagian ref saja, mengikut Yesus. Itulah ya kesukaan hatiku. Mengikut Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Thank you. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar musik saja mengalun pelan pujian ini, mari tunduk kepala, tutup mata kita. Saudara, di tengah-tengah kita ada orang-orang yang engkau terus berdoa supaya Tuhan menjawab doamu. Dan engkau sekarang ada di masa-masa di mana engkau mulai menyerah. Saudara, saya mau bilang sama saudara yang mengalami seperti itu. Kalau itu saudara, engkau bisa angkat tanganmu saudaraku. Supaya saya bisa melihatnya. Engkau yang sekarang sedang berdoa dan engkau merasa engkau sudah hampir menyerah karena Tuhan diam. Tapi saya mau bilang begini saudaraku. Bisakah hari ini atau pagi ini atau siang ini kita berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang ada, yang terjadi. Tetapi aku menyerahkan kepada kehendak-Mu yang terjadi. Kalau memang aku harus melewati ini, satu hal yang saya minta,
supaya Tuhan memberikan aku kekuatan. Doa seperti itu saudaraku. Karena percuma kita mempertahankan hak kita. Karena hidup kita dibayar lunas. Percuma kita mengajukan segala sesuatu yang menjadi keinginan kita sekalipun itu baik. Lebih baik kita berkata, Tuhan, apa yang kau pandang baik, itulah yang engkau kerjakan dalam hidupku. Amin. Anda harus belajar percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana saudara. Kita harus belajar percaya bahwa jalan Tuhan itu lebih baik daripada jalan kita. Barulah kita benar-benar bisa mempraktekkan bahwa kita sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya kami yang mengangkat tangan kami. Engkau tahu kami bergumul, mungkin sudah lama. Dan Engkau juga tahu Tuhan, kami sudah berdoa berulang-ulang. Kami yakin Engkau mendengar. Tapi kalau hari ini Tuhan belum ada pertolongan. Tuhan, kami mau mengambil sikap seperti Tuhan Yesus. Yang tetap berdoa. Bukan lagi mempertahankan haknya. Tetapi kami mau berdoa supaya kami tetap dapat berjaga-jaga dalam iman kami. Supaya kami Tuhan tidak berdosa dengan mulut kami di masa-masa sulit. Supaya kami tidak meninggalkan Tuhan di masa-masa sulit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya mulai hari ini Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami akan rema firman ini. Supaya kami terus berjalan makin lama makin kuat. Supaya kami terus berjalan Tuhan dan tetap menerima apapun yang Tuhan kerjakan sebagai yang terbaik di dalamnya. Sehingga kami bisa berkata dan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan kita berkata saudaraku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah Engkau bekerja dari hati kami, terus Engkau kerjakan dengan roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa saat kita mengalami situasi yang gak enak, apakah itu kesehatan kita, apakah itu ekonomi kita, apakah itu dalam keadaan keluarga kita semuanya, ya satu hal yang mesti kau ingatkan, harus satu-satunya supaya kita bisa mengatasi semua ini hanya berdoa. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi contoh sendiri. Berdoa supaya kita tidak jatuh. Dengan mungkin tidak percaya lagi sama Tuhan. Mungkin kecewa sama Tuhan. Ya, yang kedua, karena hanya doa yang memberi kita. Sebab saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak sama sekali seperti itu, iblis makin bekerja, menyerang pikiran kita, menyerang hati-hati kita, seperti yang dikatakan oleh Alkitab dalam Daniel 11 ayat 31. Ya, antek-antek iblis semakin bekerja saat justru kita dalam keadaan seperti itu. Kita dibikin makin tegang, makin segala, makin stres, makin segala ya itu. Makanya Tuhan katakan, makanya tadi firman Tuhan katakan, berdoalah supaya kita tidak jatuh karena serangan-serangan yang enggak kita, yang luar biasa yang membuat kita tidak bisa bertahan. Ya. Dan yang kedua, doa itu memberi kita kekuatan. Doa itu memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan secara iman, untuk dekat dan percaya total kepada Tuhan. Ya, terus doa juga membuat jalan bagi kita untuk dalam keadaan seperti depresi segala macam itu, kita tetap percaya dan lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Ya,
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk Amin. lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Pendeta Lu Henry. Pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya kami mau membuktikan bahwa kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena kasih bukan sekedar perkataan aja, tetapi juga perbuatan. Ya, jadi mampukan kami memberikan yang terbaik karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kembalikan berlipat ganda tangan-tangan yang sudah memberikan dengan tulus hati karena mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya persilakan buat ibu-ibu yang bertugas. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kami mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Lo Henry pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja Bapak Ibu ya. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat tanggal 29 Februari 2024 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Dan pada malam harinya
Hari Kamis, ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, jam 7 malam, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jack Yakub. Dan ibadah doa malam di tempat ini tanggal 1 Maret, jadi awal bulan, ada ibadah doa malam tanggal 1 Maret 2024 pada pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan, Bapak Ibu. Ibadah raya minggu depan tanggal 3 Maret 2024 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi jam 10 sampai setengah 12 disertai dengan perjamuan kudus. Ada sedikit tambahan pengumuman yang perlu diingat Bapak Ibu ya. Harap diperhatikan Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini supaya tidak ada kekeliruan ya untuk minggu depan. Untuk ibadah minggu sore, minggu depan Bapak Ibu tanggal 3 Maret, sekali lagi untuk ibadah minggu sore, minggu depan tanggal 3 Maret 2024. Mulai. Ya, yang biasanya dimulai jam 4, yang biasanya dimulai jam 5 sore, kita majukan jam 4 Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Bukan satu untuk tanggal Ya. 3 aja, mulai Ya. tanggal 3. Ya Ibu. Baiklah Bapak Ibu, jadi minggu depan, minggu sore, ibadah tanggal 3 yang khusus sore aja Bapak Ibu, yang biasanya jam 5, dimajukan jam 4 sore, sampai jam setengah 6 sore. Untuk Tidak hanya seterusnya. hanya tanggal 3 saja, tapi untuk setiap minggu sore, Maret, April, Mei, Juni, sampai seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ibadah minggu dimajukan tanggal jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ibadah minggu sore sudah tidak jam 5, tapi jam 4 sampai setengah 6 sore. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang paham pengumuman ini? Puji nama Tuhan, terima kasih. Dan disertai dengan perjamuan kudus tentunya pada waktu ibadah sore. Terima kasih. Ada taman pengumuman? Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Kita akan mulai, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tetaplah berdoa dan terima kekuatan dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami minta ampun untuk dosa hujat kami, dan dosa yang disengaja maupun tidak. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dan biar berakar dan berbuah-buah. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Lo Henry, pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati keuangannya. Jamahlah yang sedang sakit Tuhan. Ya Tuhan, mohon api Roh Kudus Tuhan membakar seluruh iblis dan pengikutnya, sakit, penyakit, dan kelemahan pada umat Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Ya Tuhan, kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi, yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang sakit telah sembuh. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan bagi kami sekalian dan halnya. Dan demi nama Yesus Tuhan, segala iblis dan pengikutnya punah dari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kasih
Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Bapak Pendeta Loh Henry dengan Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Ursula, dengan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan bahwa minggu depan tanggal 3 Maret 2024 untuk ibadah sore dimajukan jam 4 sampai dengan setengah 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Katakan Yesus.